Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore masyarakat Sulawesi Tenggara. Selamat sore masyarakat Kota Bau-Bau. Saya Tony Atmajaya dalam kegiatan hari ini akan berbincang-bincang dengan calon wakil gubernur Bapak Burhanuddin Saputu yang akan membahas tentang sejarah terbentuknya Sulawesi Tenggara. Beliau punya referensi tentang pembentukan Sulawesi Tenggara sebagai provinsi. Saya sekarang berada di posisi puncak Cafe Star Hill Kota Bau-Bau di Bukit Wolio Indah. Ini adalah salah satu kafe yang sangat memukau sekali dari segi view. Kemudian kita ada sunset di belakang. Kita langsung berhadapan dengan laut. Menjadi sebuah pemandangan yang indah untuk kita membahas tentang persoalan-persoalan yang berada di Sulawesi Tenggara terkait pemilihan gubernur. Nah, sebentar lagi saya akan bincang-bincang dengan Bapak Burhanuddin Saputu untuk mengetahui seperti apa profil beliau tentang majunya beliau sebagai calon wakil gubernur di Sulawesi Tenggara. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Pak Burhanuddin Saputu. Terima kasih. Selamat sore ini kita berhadapan langsung dengan calon wakil gubernur Sulawesi Tenggara dari perwakilan Kepulauan. Beliau selama ini eksis dalam melakukan perjalanan politiknya menuju pasangannya. Dan beliau juga sangat memantau apa yang terjadi di Sulawesi Tenggara yang menjadi sebuah dinamika di Sulawesi Tenggara terkait Provinsi Sulawesi Tenggara. Maka dari itu barangkali sudah saya ulas tadi bahwasanya sore ini kita akan bincang-bincang dengan beliau tentang terbentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara dan beliau akan memberikan informasi-informasi tentang bagaimana Sulawesi Tenggara itu ada dan bagaimana pemerintahan Sulawesi Tenggara di masa lalu sebelum kemerdekaan dan sampai hari ini. Saya kira begitu dari saya. Bagaimana Pak Bur? Sudah bisa kita bincang-bincang langsung? Bisa, silakan. Ya, silakan. Terima kasih Bang Tony. Terima kasih teman-teman. Seiring sejalan, seperjuangan. Perkenalkan saya Burhanuddin Saputu. Bang Tony meminta saya untuk menjelaskan tentang Sulawesi Tenggara apa yang saya ketahui. Ya. Bang Tony yang saya hormati dan masyarakat Sulawesi Tenggara yang saya cintai, yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti apa yang disampaikan Bang Tony tentang Sulawesi Tenggara, bahwa kalau kita lihat sekarang Sulawesi Tenggara terdiri dari 14 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Tenggara ini. 17 kabupaten kota. 15 kabupaten, 2 kota Provinsi Sulawesi Tenggara dengan jumlah penduduk saat ini menurut data BPS sekitar 2.700.000 lebih. Sekarang ini 2.700.000 lebih. Lumayan banyak saat ini dibanding dengan puluhan tahun ke belakang. Nah, kalau kita tarik ke belakang, tentu penduduknya jauh lebih sedikit. Iya, iya. Dari tahun ke belakang sampai puluhan tahun, bahkan ratusan tahun ke belakang. Itu saya yakin penduduknya akan masih sedikit ketika itu. Kita bicara Sulawesi Tenggara ini, Bang Tony dan masyarakat Sulawesi Tenggara yang saya hormati, tidak lepas dari yang namanya Pulau Sulawesi. Tidak lepas dari Pulau Sulawesi. Meskipun tadi Bang Tony meminta untuk menjelaskan tentang cikal bakal Sulawesi Tenggara,
Tetapi kita tidak bisa melupakan bahwa Sulawesi Tenggara itu ada di Pulau Sulawesi. Nah, Pulau Sulawesi ini kalau kita tarik ke belakang, Bang Tony, kerajaan paling tertua itu adalah kerajaan Suwawa, kerajaan Suwaha. Itu adanya di Gorontalo saat ini. Kerajaan itu ada di Gorontalo. Namanya Kerajaan Suwaha. Itu terbentuk sekitar tahun 400 Masehi. 400 Masehi. Kemudian menyusul Kerajaan Luwu. Kerajaan Luwu itu terbentuk tahun 1500 Masehi. Nah, Luwu ini punya koloni. Kerajaan paling tertua di Sulawesi Selatan namanya Kerajaan Luwu. Dia punya koloni 2, yaitu Muri yang di Morowali itu, dan Mekongga di Kolaka. Jadi orang-orang Luwu yang beretnik Bugis, orang-orang Luwu yang etniknya adalah etnik Bugis, dikenal dengan etnik Bugis, itu sejak tahun 1400-an Masehi, dia udah ada di Muri, Morowali, dan di Mekongga, Kolaka. Dia sudah ada di situ. Sekarang tahun 2024. Iya. Ya. Dia sudah, suku Bugis ini sudah ada di Kolaka, Mekongga, Kolaka itu sejak tahun 1400 Masehi. Nah, selanjutnya ketika kejayaan kejayaan Luwu itu runtuh atas invasi Belanda sekitar tahun 1905, Luwu kemudian dibawa kekuasaan Belanda. Nah, kemudian Belanda kemudian membentuk pemerintahannya. Nah, Luwu itu disebut afdeling dalam pemerintahan Belanda. Kemudian Mekongga itu disebut onderafdeling di bawah pemerintahan Luwu. Tapi yang menjalankan pemerintahan Belanda. Nah, kekuasaan Raja Jabulu mulai pelan-pelan dikurangin oleh pemerintahan Belanda. Seiring dengan runtuhnya kekuasaan Luwu ini, secara perlahan kemudian Belanda mulai menguasai Jazirah Sulawesi. Menyusul runtuhnya kerajaan Goa dan Bone di tangan Belanda sekitar tahun 1911. Itu di bawah kekuasaan. Hanya selisih berapa tahun aja dari Luwu 1905 kemudian 1911. Nah, kita kembali karena saat ini kita bicara Sulawesi Tenggara, maka kita ingin menekankan kepada kehadiran orang-orang Bugis di Sulawesi Tenggara. Jauh sebelum Provinsi Sulawesi Tenggara itu terbentuk, orang Bugis sudah ada di Sulawesi Tenggara. Khususnya di Mekongga, Kolaka itu. Kolaka. Sekarang Kolaka. Itu orang-orang Bugis sudah ada di sana. Selanjutnya dalam perjalanan berikutnya ketika Belanda menguasai Sulawesi ini, kemudian Sultan Hasanuddin Goa berselisih dengan Raja Bone Arupalaka. Kemudian Raja Bone Arupalaka minta bantuan kepada saudaranya Sultan Buton untuk minta perlindungan atas invasi Hasanuddin. Dan kemudian Sultan Hasanuddin mengetahui bahwa Raja Arupalaka ada di Buton, maka Sultan Hasanuddin mengirimkan pasukan untuk mengejar Arupalaka di Buton, di tanah Buton ini. Tapi tidak berhasil. Pasukan itu dipimpin oleh Karaeng Bontomaranu. Karaeng Bontomaranu di dalam kapal perang itu diisi oleh orang-orang Bugis Makassar. Di dalam invasi Karaeng Bontomaranu di Selat Buton ini, di belakang kita ini, di Selat Buton ini, tiba-tiba Arupalaka mendengarkan berita bahwa ada pertempuran di Selat Buton.
Arupalaka kemudian turun untuk membantu membela saudaranya Buton, saudaranya yang Buton ini yang sedang diserang. Ternyata yang melakukan invasi penyerangan itu adalah pasukan Hasanuddin yang di dalamnya juga ada orang-orang Bugis. Orang-orang Bugis. Nah, begitu orang-orang Bugis ini tahu bahwa di darat itu ada Arupalaka dan Arupalaka itu ternyata masih hidup, orang-orang Bugis yang di kapal perang ini yang diangkut oleh pasukan Karaeng Bontomaranu itu kemudian membela Arupalaka. Dengan istilah yang agak ekstrim itu disebut membelot kepada Arupalaka karena dia adalah Raja Bone. Nah, karena itu kekuatan Karaeng Bontomaranu menjadi melemah bahkan rapuh. Sehingga dengan mudah Arupalaka menaklukkan invasi Karaeng Bontomaranu, kemudian pasukan-pasukan orang-orang Makassar kemudian ditawan. Ini kita bicara sejarah kan? Ya. Bukan bicara sentimen ini, kita bicara sejarah. Nah, ditawan kemudian ditaruh di Pulau Makassar. Karena orang-orang Makassar yang pasukannya Karaeng Bontomaranu ditaruh di situ, diasingkan di situ. Sementara orang-orang Bugis yang pasukan Karaeng Bontomaranu juga sudah bersama Arupalaka di Bau-Bau. Artinya sejak tahun 1666 orang Bugis itu udah ada di Bau-Bau sini. Oh iya. Orang Bugis itu sudah ada di Bau-Bau sini sebelum Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya pada tahun 1945 awal kemerdekaan atas kekecewaan Kaharum Zakar terhadap pemerintahan yang baru dibentuk, kemudian Kaharum Zakar memilih masuk hutan, lalu mendeklarasikan yang namanya Darul Islam Tentara Islam, DITI. Harum Zakar kemudian menjadi musuhnya NKRI yang baru dibentuk. Akhirnya dia masuk ke hutan, dan masuk ke hutannya itu dia masuk ke Kolaka. Kaharum Zakar ini masuk ke Kolaka. Kenapa Kaharum Zakar masuk ke Kolaka? Itu artinya Kaharum Zakar dia tahu bahwa di situ banyak orang Bugis dari Luwu. Pasti orang-orang Bugis akan melindungi dia. Itulah bagaimana sukarnya pasukan NKRI untuk mengejar Kaharum Zakar, karena dia dilindungi lah dalam tanda petik, karena ini saudara sesama orang Bugis, bukan dilindungi misinya, dilindungi sebagai orang Bugis. Ini Kaharum Zakar. Nah, gelombang berikutnya terus berdatangan orang-orang Bugis, gitu loh. Setelah Kaharum Zakar, mulai dari masuk di Konawe, kemudian masuk di Poleang, di Boi Pinang, itu bertambah. Nah, terkait soal ini tadi sejak 1966 disusul 1945. Nah, Sulawesi ini, Pulau Sulawesi ini, Bang Tony, masih istilah Provinsi Sulawesi. Istilah Provinsi Sulawesi. Ibu kotanya di Makassar. Gubernur pertama Provinsi Sulawesi ini adalah Samratulangi. Nah, Samratulangi. Nah, disinilah awal konfliknya. Tetapi kita tidak sedang membahas konflik. Kita sedang membahas perjalanan terbentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada dekade berikutnya, tahun 1952, pemerintah pusat menunjuk Raden Sukiryo untuk menjadi gubernur Sulawesi Selatan. Nah, karena zona Sulawesi, gubernur Sulawesi. Nah, zona Sulawesi ini terlalu besar gitu kan. Kemudian gubernur baru yang menggantikan Samratulangi ini
dia membentuk dua provinsi. Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara, termasuk kita ini Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dua provinsi. Dari satu provinsi menjadi dua provinsi. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya setelah pemerintahan Raden ini 1952, setelah terbentuknya Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, di akhir pemerintahan atau di akhir sebagai gubernur terakhir Sulawesi Selatan Tenggara, Andi Pangeran Peterani. Andi Pangeran Peterani ini kemudian menggagas untuk memekarkan Sulawesi Tenggara. Yang saat itu Sulawesi Selatan Tenggara ini, kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara ini hanya satu, yaitu Kabupaten Sulawesi Tenggara. Ibu kotanya di bawah-bawah ini. Kabupaten Sulawesi Tenggara, ibu kotanya di bawah-bawah ini. Karena jangkauan pemerintah terlalu luas tentang zona teritori ini, maka Gubernur Andi Pangeran Peterani menggagas terbentuknya Provinsi Sulawesi, menggagas terbentuknya kabupaten untuk pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara. Nah, gagasan ini kemudian diteruskan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, karena Gubernur Andi Pangeran Peterani ini kan gubernur terakhir Sulawesi Selatan Tenggara. Nah, gubernur pertama Sulawesi Tenggara itu adalah Andi Ahmad Rifai. Andi Ahmad Rifai inilah yang kemudian meneruskan misinya Andi Pangeran Peterani, agar Sulawesi Tenggara ini bisa mekar menjadi satu provinsi. Yang ada baru satu provinsi yang namanya Provinsi Sulawesi Tenggara. Ibu kotanya di bawah-bawah ini. Maka Andi Ahmad Rifai, gubernur pertama Sulawesi Selatan, itu membentuk 3 kabupaten. 3 kabupaten itu adalah Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kendari, kemudian Kabupaten Muna. Tambah 1 kabupaten yang sudah ada. Yang 3 kabupaten ini sebetulnya Bang Tony dan masyarakat Sulawesi Tenggara yang saya hormati, ini tambahan dari Kabupaten Sulawesi Tenggara. Karena sebelumnya kan sudah ada Kabupaten Sulawesi Tenggara, ibu kotanya di bawah-bawah. Supaya ini mekar ditambah 3. Tambahannya Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kendari, Kabupaten Muna. Nah, kebesaran daripada jiwa bagi orang bau-bau menyerahkan nama Kabupaten Sulawesi Tenggara itu menjadi nama provinsi yang sekarang ini Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian kabupaten yang Sulawesi Tenggara yang masih Sulsera itu berubah nama menjadi Kabupaten Buton. Ibu kotanya tetap di bawah-bawah. Nama Kabupaten Sulawesi Tenggara diambil menjadi provinsi. Nah, itu tahun 1964. Artinya apa? Artinya di tangan Andi Pangeran Peterani dan sebagai gubernur Sulsera terakhir, dan di tangan Andi Ahmad Rifai, Sulawesi Tenggara ini terbentuk. Sulawesi Tenggara ini terbentuk. Tanpa mereka nggak mungkin terbentuk Sulawesi Tenggara ini, nggak mungkin. Tanpa mereka, tanpa kemauan mereka untuk merekomendasikan ke pemerintah pusat supaya Sulsera itu dibelah atau dimekarkan menjadi Sulawesi Tenggara. Nah, sebelumnya Sulawesi Selatan udah terbentuk. Nah, tahun 1960 Sulawesi Selatan dulu terbentuk. Gubernur pertamanya itu Pak Andi Ahmad Rifai. Tahun 1964 baru dibentuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah membentuk tambahan 3 kabupaten. Kira-kira begitu pengantar dari saya, Bang Tony. Jadi terima kasih, saya sudah bisa dapat petik ini. Ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh masyarakat Sulawesi Tenggara ya. Bahwasanya memang Sulawesi Tenggara itu
cikal bakal dari Provinsi Sulawesi. Ya, betul. Dari Provinsi Sulawesi pecah menjadi Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara. Ya, betul, persis. Nah, Sulawesi Selatan Tenggara ini membentuk dirinya menjadi Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri. Ya, sendiri. Ini tidak terlepas dari peran para gubernur-gubernur sebelumnya. Ya, betul. Dari betul Pak Andi Pangeran Paterani. Andi Pangeran Paterani sampai dengan Ahmad Rifai. Ahmad Rifai. Ya. Nah, Bugis semua itu, Bang. Bugis semua itu ya? Ya, itu ya. Bugis semua. Artinya memang kita harus tahu informasi ini bahwa benar. Sulawesi Tenggara ini dia tidak berdiri sendiri. Ya. Dia tidak langsung berdiri. Ya. Tetapi dia bagian dari pemekaran Sulawesi, ya. Sulawesi Selatan Tenggara dan Sulawesi Tenggara itu sendiri. Ya. Nah, sehingga ada sebuah semangat kepemimpinan ya dari Pak Andi Pangeran Paterani, terus Ahmad Rifai untuk membangun Sulawesi Tenggara yang utuh sehingga kita bisa mandiri hari ini. Yang hari ini kita sudah terdiri dari 17 kabupaten kota. Nah, menurut Pak Bur sebagai seorang bakal calon gubernur, melihat Sulawesi Tenggara hari ini apa yang perlu diolah, apa yang ada di benak kita terkait sejarah terbentuknya Sulawesi Tenggara dan bagaimana Sulawesi Tenggara ke depan berdasarkan potensi yang ada hari ini. Ya, terima kasih Bang Tony dan masyarakat Sulawesi Tenggara. Dari sejarah itu, dari sejarah terbentuknya Sulawesi Tenggara ini, kita harus membangun karakter nasional Sulawesi Tenggara. Jadi Sulawesi Tenggara itu bukan hanya orang Buton, bukan hanya orang Muna, bukan hanya orang Tolaki, tapi ada orang Bugis. Bahkan ada orang Jawa, ada orang Bali. Nah, kita jangan mengkotakkan diri pada zona yang etnikal dan sempit. Karena itu bertentangan dengan visi NKRI. Bertentangan juga dengan agama. Nah, bertentangan dengan visi NKRI, artinya NKRI ini menginginkan negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan negara suku bangsa. Karena itu Sulawesi Tenggara ini adalah kelompok masyarakat dari berbagai macam latar belakang. Dari berbagai macam latar belakang, baik asal usul maupun tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, maka itu bisa dibangun sebagai karakter nasional Sulawesi Tenggara gitu. Seperti apa? Nah, kalau kita saling menafikan, pasti sukar majunya. Karena itu kita harus membangun sebuah nation untuk kemajuan Sulawesi Tenggara. Kita mau bangun apa saja, Bang Tony, kalau nggak kelar karakter nationnya itu, pasti tidak terlalu berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Padahal pemerintahan itu dibentukkan untuk mengurusin masyarakat. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat. Nah, itulah dihadirkan pemerintah untuk mengurus masyarakat. Bukan dihadirkan pemerintah itu untuk membuat konflik, membuat masyarakat semakin sukar untuk mencari kehidupan. Dihadirkan pemerintah itu supaya masyarakat itu tenang, ada rasa nyaman, ada rasa aman, kemana-mana pun tidak ada keraguan, tidak takut, itu perlu rasa aman. Kemudian dia mau cari pekerjaan, ada lapangan kerja. Kan itu yang dibutuhkan masyarakat. Nah, kepemimpinan ke depan kita perlu seperti itu. Rasa aman harus dibangun, rasa nyaman harus dibangun, kemudian lapangan kerja harus dibuka. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, Bang Tony, apa yang harus digali dengan potensi alam Sulawesi Tenggara ini untuk mensejahterakan masyarakat Sulawesi Tenggara? Saya kira kita lihat dan saya kira juga semua orang tahu masyarakat Sulawesi Tenggara ini potensinya cukup besar. Tentu saya tidak membahas soal potensi alam di daratan,
Karena sejak awal kan saya tagline-nya representasi kepulauan. Iya, iya. Karena itu saya lebih fokus memikirkan dan menindaklanjuti kalau masyarakat Sulawesi Tenggara berkenan untuk menjadi memilih Burhanuddin Saputu sebagai wakil gubernur Sulawesi Tenggara, maka paling tidak di kepulauan ini yang utama saya tekankan adalah selain dari visi misi saya tentang bagaimana membangun sumber daya manusia di kepulauan ini dengan berdirinya Universitas Supu Taiko, tetapi juga karena ini kepulauan ini daerah maritim, Bang Tony. Iya, iya. Daerah maritim, karena daerah maritim bagaimana daerah maritim ini dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Iya, iya. Dalam hal ini mungkin nanti kita akan membahas secara detail kalau udah terpilih sebagai wakil gubernur. Okay. Tetapi gagasan besar saya bagi daerah maritim seperti Kepulauan Buton, ya kan? Pulau Buton, Pulau Muna, Pulau Wakatobi, Pulau Kabaena, Pulau Wawoni, ya, Kabupaten Konkep, Pulau Kadatua, Pulau Siompu, Pulau Talaga, pulau-pulau semua. Nah, bagaimana ini daerah maritim ini punya kawasan perikanan terpadu. Oh iya. Karena ini kan laut. Iya, iya. Kepulauan ini lebih luas lautnya daripada daratannya. Iya, iya. Karena lebih luas lautnya, tentu banyak ikan di situ. Iya. Nah, bagaimana di kepulauan ini, katakanlah di Bau-Bau ini membangun kawasan perikanan terpadu. Iya, iya. Nah, ini adalah sebuah industri yang membuka kesempatan kerja. Yang membuka kesempatan kerja bagi para pencari kerja. Iya, iya. Kemudian ini meningkatkan devisa bagi kepulauan. Oke. Termasuk kota Bau-Bau meningkatkan devisa. Iya. Nah, saya kira yang namanya kawasan perikanan terpadu, Bang Tony saya kira kan lebih tahu, apalagi Bang Tony sarjana perikanan, pasti tahu apa item dalam kawasan terpadu itu. Salah satunya misalnya ada pabrik esnya, Ya. Kemudian ada pabrik pakan ikannya, Ya. Kemudian ada TPI-nya, ya. Dan ini adalah sebuah mata rantai kehidupan, sebuah mata rantai kehidupan yang bisa memberikan income bagi masyarakat di kepulauan, karena kebanyakan mereka adalah nelayan, memberikan income bagi pemerintah daerah di kepulauan ini, bahkan memberikan income kepada pemerintah provinsi dan negara, masuk ke APBN, karena kawasan perikanan terpadu ini produktifnya bagus. Iya, iya. Nah, ini yang bisa saya pikirkan bahwa karena saya representasi kepulauan, maka saya ingin bikin kawasan perikanan terpadu di kepulauan ini. Oke. Saya kira itu, Bang Tony. Jadi apa yang sudah dijelaskan oleh calon wakil gubernur kita hari ini, Bapak Burhanuddin Saputu, sudah hampir clear ya tentang program beliau, karena setahu saya program beliau ini ada dua ya kemarin ya. Ada pembangunan tol di daratan, ada pembangunan Universitas Supu Taiko di Kota Bau-Bau, dan hari ini saya baru dengar lagi ada rencana program pembangunan kawasan industri perikanan terpadu di daerah kepulauan. Ya, karena memang beliau adalah salah satu representatif dari kepulauan, maka kewajibannya adalah bagaimana sebagai seorang perwakilan kepulauan ya harus memperhatikan membangun kepulauan berdasarkan geografisnya, berdasarkan karakter manusianya, berdasarkan kebiasaan-kebiasaan orang-orang di kepulauan yang dimana sebagian besar adalah nelayan. Dan terkait juga persoalan Sulawesi Tenggara tadi,
sudah dijelaskan. Ini juga menjadi sebuah informasi baru bagi kita di Sulawesi Tenggara bahwa kita di Sulawesi Tenggara adalah bagian dari satu kesatuan NKRI yang di dalamnya terdiri dari suku-suku bangsa, etnis. Namun itu menjadi sebuah hal yang tidak bisa kita pecah belah oleh karena persoalan-persoalan politik atau karena persoalan-persoalan pekerjaan. Iya. Ke depan nanti kita akan masuk pada season berikutnya ya Pak Bur ya. Iya. Mungkin di season berikutnya saya akan membuka sebuah diskusi lagi tentang 3 program tadi. Jadi kita khusus di 3 program tadi. Iya. Tinggal kita lihat kapan kita berdiskusi lagi. Karena hari ini saya pikir sudah cukup ya. Iya. Karena kita sudah masuk malam. Suasana juga kafe sudah mulai agak ramai. Dan ini menjadi akhir dari pertemuan kita sore ini. Oke. Saya ingin sampaikan hal yang terakhir untuk kita garis bawahi bersama. Iya. Bahwa terbentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 1964 tidak lepas dari peran serta Sulawesi Selatan. Iya. Yang gubernurnya Sulsera terakhir itu adalah Andi Pangeran Patarani, dan gubernur Sulawesi Selatan pertama adalah Andi Ahmad Rifai. Iya. Mereka lah yang merekomendasikan supaya Sulawesi Tenggara ini terbentuk menjadi satu provinsi yang tadinya Kabupaten Sulawesi Tenggara. Iya. Nah, saya kira itu yang perlu kita camkan supaya kita ini membangun persaudaraan yang baik di bumi Anoa ini, di Jazirah Sulawesi Tenggara ini. Bahwa ini tidak ada orang lain, adalah kita, keluarga kita semua. Tidak ada orang lain, itu satu. Nah, kan kita juga Bang Tony, saat kita mau dilahirkan oleh seorang ibu, kita kan nggak bisa bernegosiasi dengan Tuhan. Begitu Tuhan mau lahirkan kita di permukaan bumi ini, kita bernegosiasi dengan Tuhan. Ya Tuhan, saya nggak mau lahir di rahimnya ini, saya ingin lahir di rahimnya Ibu Tin Soeharto. Kan nggak mungkin. Atau bernegosiasi dengan Tuhan, saya ingin lahir di rahimnya Ibu Iriana Jokowi. Kan nggak bisa bernegosiasi dengan Tuhan. Hanya karena dia adalah ibu negara, Ibu Tin, Ibu Jokowi juga ibu negara. Terus begitu kita mau lahir, kita bernegosiasi dengan Tuhan. Saya nggak mau lahir di rahimnya Pak Bampote ini gitu. Saya ingin lahir di rahimnya Ibu Tin gitu. Kan nggak bisa. Jadi artinya kita menerima ini bahwa realitas alam. Kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk kita saling mengenal. Itu satu. Yang kedua adalah close saya terakhir bahwa sebagai bakal calon wakil gubernur di daratan saya sudah punya visi bangun tol di daratan karena itu kebutuhan daratan. Di kepulauan ini bangun kawasan perikanan terpadu. Saya kira 2 itu ya paling pokok. Paling pokok ya. Paling pokok itu 2 itu. Saya kira itu Bang Tony, saya kembalikan ke Bang Tony. Jadi terima kasih sudah diperjelas tadi kesimpulannya oleh Pak calon wakil gubernur Roni Saputu, dan saya juga berterima kasih kepada masyarakat Sulawesi Tenggara yang sangat setia menonton di YouTube saya, podcast Inspirator, yang menjadi dambaan masyarakat Sulawesi Tenggara tentang informasi-informasi yang ada di Sulawesi Tenggara terkait persoalan daerah, persoalan politik dan sebagainya. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.